Halo Sobat Teknoliputan6.com, balik lagi sama gue Agustin di kanal video Teknoliputan6.com. Sobat Tekno tahu nggak, beberapa hari yang lalu Samsung baru aja merilis smartphone barunya yaitu Galaxy Note 20 series. Salah satu yang dirilis adalah Galaxy Note 20 Ultra yang merupakan penerus dari Galaxy Note 10 Plus. Galaxy Note 20 Ultra hadir dengan peningkatan baik dari segi desain, layar, kamera, sampai ke fungsi S Pen. Teknoliputan6.com berkesempatan untuk melakukan hands-on dan unboxing tentang smartphone ini. Ini dia boxnya. Seperti apa? Yuk simak terus videonya ya! Ini dia Galaxy Note 20 Ultra. Di sini aku dapat varian yang Mystic White dengan RAM 8GB dan memori internalnya 256GB. Kita buka kotaknya. Nah, ini dia si smartphone Galaxy Note 20 Ultra-nya. Ini Mystic White tuh seperti ini. Terus di dalamnya itu ada pengisian daya, dengan jack Type-C, terus ada kabel USB C-to-C, sama earphone Type-C. Ini earphone-nya. EKG, ear tipsnya ada bermacam-macam opsinya yang besar. Terus ini yang selanjutnya untuk smartphone-nya Galaxy Note 20 Ultra ini, kalau di tangan agak besar, luas sekali, terutama untuk tangan saya yang kecil. Nah, ini di belakangnya di sini Mystic White. Terus dia di sini kameranya ada 3. Di sini terlihat besar-besar gitu lubang bolongan-bolongan kameranya, dengan frame yang agak menonjol ke atas gitu. Nah, terus perbedaan dari seri Galaxy Note 10 yang sebelumnya adalah tombol-tombol yang tadinya ditaruh di sini dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi tadinya itu di kiri untuk seri Galaxy Note 10, terus di Note 20 ini tombol-tombolnya ditaruh semua di sebelah kanan, baik itu volume maupun power gitu. Terus imbasnya adalah S Pen, pena digital untuk Note 20 ini yang tadinya di sebelah kanan sekarang jadi ada di kiri tuh. Terus si speakernya pun tadinya ini di sebelah kanan jadi di kiri. Terus lubang speakernya tadinya juga di sebelah sini gitu. Nah, terus perbandingan lain dari Note 10 adalah kamera depannya ini ukurannya punch hole-nya lebih kecil, jauh lebih kecil. Setelah dinyalakan si Galaxy Note 20 Ultra-nya tuh layarnya seperti ini, besar banget gitu.
6,9 inci. Di sini Samsung menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X gitu. Jadi ini layar yang terbaiknya dari Samsung saat ini itu layarnya di Note 20 Ultra ini. Di sini dari segi ukuran layar sih Galaxy Note 20 Ultra ini lebih besar dibandingkan dengan Note 10 Plus yang sebelumnya, dia 6,8 inci. Jadi ada perbedaan 1 inci. Mungkin kalau dari ukuran sih nggak terlalu berasa kali ya si perbedaannya ini. Terus selanjutnya masih dari segi layar, di sini Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini resolusi layarnya bisa mencapai WQHD+ gitu. Jadi resolusinya tinggi banget, terus ada HD+ dan FHD+ gitu. Jadi settingan di bawah-bawahnya tuh itu untuk pilihan. Selain memberikan resolusi layar yang sangat tinggi sampai WQHD, Samsung di sini juga menghadirkan refresh rate yang tinggi, yaitu maksimal 120 Hz. Di sini bisa diatur di motion smoothness. Ada dua opsi di sini, 60 Hz dan 120. Untuk yang versi standar di sini, kalau kita pilih standar itu langsung diarahkan ke 60 Hz gitu. Jadi dampaknya adalah penggunaan baterai yang lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan 120 Hz. Sementara kalau untuk yang mau milih 120 diarahkan menggunakan ke yang fitur adaptif. Adaptif di sini dia di sini secara otomatis menyesuaikan refresh rate ke 120 itu berdasarkan aplikasi yang dibuka gitu. Misalnya aplikasi yang dibuka adalah kita mau main game, entah itu COD atau PUBG atau game lainnya, si layar ini akan langsung menyesuaikan ke refresh rate yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita mau pakai aplikasi, misalnya Samsung Notes atau aplikasi-aplikasi yang nggak perlu refresh rate tinggi, kita langsung diarahkan ke 60 Hz gitu. Jadi itu maksudnya adaptif tuh kayak gitu. Nah, Sobat Tekno Liputan6.com itu tadi bagian layar dari Galaxy Note 20 Ultra ini. Selanjutnya saya mau kasih tahu sedikit tentang bodinya Galaxy Note 20 Ultra ini. Yang pertama tadi adalah saya udah bilang kalau tombol-tombolnya di Galaxy Note 20 Ultra ini dipindahkan dari yang sebelumnya di Note 10 kiri jadi di sebelah kanan gitu. Menurut saya sih ini langkah yang bagus karena di tombol di sebelah kiri itu agak butuh penyesuaian ketika kita memakainya gitu. Tapi kalau di kanan kan udah lazim ya, smartphone itu tombolnya ada di sebelah kanan. Tapi konsekuensinya lagi-lagi adalah si S Pen ini, pena digitalnya Galaxy Note 20 Ultra yang tadinya ada di sebelah kiri, yang di sebelah kanan jadi dipindah di sebelah kiri gitu. Terus speakernya pun juga pindah dari yang tadinya di kanan di sini jadi di sini gitu. Itu menyesuaikan supaya nggak semuanya ditaruh di sini gitu, nggak semuanya di kanan, termasuk kamera di bodi belakangnya kan juga ditempatkan di sebelah sini gitu. Jadi penuh di bagian kiri gitu. Terus selanjutnya adalah bodi belakangnya Galaxy Note 20 Ultra itu terbuat dari material yang sama dengan Note 10 sebelumnya, yaitu glass gitu. Nah, di sini Samsung memiliki tiga opsi warna untuk Galaxy Note 20 Ultra. Yang pertama adalah ini yang saya pegang ini adalah Mystic White, kemudian ada Mystic Black, dan warna barunya adalah Mystic Bronze gitu. Jadi warnanya tuh perunggu gitu. Sebagai informasi juga, Galaxy Note 20 yang versi biasa yang tanpa Ultra, Galaxy Note 20 itu tidak menggunakan body glass, melainkan plastik atau yang Samsung sebut polikarbonat. Selanjutnya, bodi samping dari Galaxy Note 20 Ultra itu ukurannya emang agak bulky gitu di tangan, tapi ini lebih tipis ketimbang Galaxy S20 Ultra yang sebelumnya rilis pada Februari lalu gitu. Di sini Galaxy Note 20 Ultra itu memiliki ketebalan
8,1 mm. Sementara kalau di S20 Ultra itu ketebalannya adalah 8,8 mm. Jadi cukup signifikan. Terus dari segi bobot juga sebenarnya Galaxy Note 20 Ultra ini kalau ditimbang-timbang di tangan itu ketika digunakan dia cukup cukup berat gitu, antep gitu. Tapi di sini juga lagi-lagi lebih ringan ketimbang Galaxy S20 Ultra. Di sini Galaxy Note 20 Ultra itu punya bobot 208 gram gitu. Sementara kalau di Galaxy S20 Ultra itu bobotnya adalah 220 gram gitu. Jadi cukup signifikan juga perbedaannya. Nah, terus di sini Galaxy Note 20 Ultra ini juga menggunakan chipset yang sama dengan Galaxy S20 Ultra, yaitu Exynos 990. Tapi nggak tahu apakah ada peningkatan dari segi performa atau enggak gitu, karena mungkin ada pembaruan tersendiri. Terus dari segi RAM, Galaxy Note 20 Ultra ini menggunakan RAM 8GB dengan opsi memori internal. Dengan opsi memori internalnya ada dua, yaitu 256GB dan 512GB. Nah, Samsung Galaxy Note 20 Ultra itu juga hadir dengan slot SIM card. Nah, ini kita coba buka. Nih, jadi dia ada slot SIM card, dan di sini juga ini slot SIM cardnya juga bisa untuk SD card gitu, micro SD. Jadi kalau misalnya penyimpanan 256GB itu kurang, kamu bisa menambahkannya gitu. Nah, sebagai informasi juga, di sini Samsung nggak menyertakan case pelindung gitu di kemasannya untuk si Galaxy Note 20 Ultra ini. Menurut saya sih itu agak agak kurang sih, karena harusnya Samsung sih menyediakan gitu, karena dengan harga yang lumayan tinggi dan bodi yang kaca ini yang rentan pecah kalau misalnya jatuh, menurut saya sih Samsung perlu untuk menyediakan itu di boxnya gitu. Nah, di sini Sobat Tekno, Samsung itu menggunakan UI-nya yaitu One UI versi terbaru, One UI 2.5, dan berbasis Android 10 nih. Jadi mungkin nanti setelah ada, ini bisa digeser-geser ternyata gitu. Bisa digeser. Nah, itu kemudian RAM udah, chipset sudah. Sekarang bagian baterai ya. Si Galaxy Note 20 Ultra ini memiliki kapasitas baterai 4000 mAh gitu. Jadi ini lebih kecil ketimbang Note 10 Plus yang sebelumnya, yaitu 5000 mAh. Tapi di sini Samsung menjanjikan pengisian daya cepat yang lebih gitu. Jadi Samsung menjanjikan 4500 mAh ini bisa diisi 50% dalam waktu 30 menit aja gitu. Dan manajemen baterainya pun juga lebih baik ketimbang versi sebelumnya. Jadi baterainya si Galaxy Note 20 Ultra ini ketika dipakai katanya sih lebih hemat gitu. Bagian yang nggak boleh ketinggalan untuk dibahas adalah kamera dari Galaxy Note 20 Ultra ini. Di sini langsung bisa kelihatan kan, di sini kalau Samsung itu menempatkan kamera yang bentuknya tuh kayak gede banget, buas gitu. Ada 3 kamera utama di sini dengan sebuah frame yang ditempatkan di sisi kiri bodi belakang smartphone, dan di sini framenya itu agak nonjol, kelihatan nggak? Nah, ini ada tebal gitu, framenya agak tebal gitu. Nah, di sini ketiga kamera Samsung itu masing-masing adalah kamera ultra wide 12 megapiksel dengan aperture 2.2, terus kamera utama kamera wide 108 megapiksel kayak yang dipakai di Galaxy S20 Ultra. Di sini aperture-nya adalah f1.8 dan didukung dengan OIS. Kemudian kamera yang terakhir adalah kamera
tele 5 kali optical zoom dengan sensor 12 megapiksel. Di sini kemampuannya selain kalau kemampuan zoom digitalnya adalah sampai 50 kali. Ini agak beda dibandingin sama S20 Ultra yang sebelumnya rilis gitu. S20 Ultra itu punya zooming kamera sampai 100 zooming digital ya, itu sampai 100 kali zoom gitu. Nah, menurut gue sih ini nggak ada masalah gitu ketika yang itu 100 ini 50, karena emang buat gue pribadi sih zoom 100 kali itu kayak kurang digunakan juga gitu. Samsung menggunakan autofocus, namanya laser autofocus. Nah, laser autofocus ini bisa membidik fokus dengan sangat cepat gitu, lebih cepat dari yang sebelumnya, autofocus sebelumnya gitu. Contohnya kita coba. Kelihatan gak sih? Jadi ini gini ya. Tuh, cepat banget untuk membaca fokusnya. Itu. Terus ini misalnya. Nah, cepet banget kan untuk mendapatkan si fokusnya dari sebuah benda tuh. Dan hasilnya pun juga fokus gitu, dengan autofocus yang begitu cepat. Terus kita coba lagi yang lain ya, benda lain. Nah, cepet banget. Wow, takjub aku. Nah, cepet banget kan. Untuk kamera selfie, di sini Samsung menggunakan punch hole untuk menempatkan si kamera selfie yang punya sensor 10 megapiksel gitu. Hasilnya pun juga sudah bagus gitu. Nah, Sobat Teknologi Putan6.com, setelah tadi kita ngomongin soal layar, terus kemudian soal body, dan soal spesifikasinya Galaxy Note 20 Ultra, sekarang giliran gue mau ngomongin soal S Pen. S Pen ini emang udah dikenal banget sebagai ciri khasnya dari Galaxy Note gitu. Secara keseluruhan Galaxy Note itu pasti memiliki S Pen. Nah, di Galaxy Note 20 Ultra ini S Pen itu kemampuannya ditingkatkan. Salah satunya yang paling disorot adalah latensi yang rendah, jauh lebih rendah dari versi sebelumnya gitu. Dengan latensi yang lebih rendah pada S Pen ini, yang 9 ms ini, harusnya pengguna tuh merasakan pengalaman memakai S Pen yang lebih real time gitu. Jadi misalnya ketika gua menggambar sesuatu, itu tuh keluarannya, outputnya itu tulisannya bisa lebih real time gitu. Tapi ini mungkin akan lebih berguna kalau untuk orang-orang yang suka menggambar, terus kemudian desain dan sebagainya gitu. Karena kalau untuk tulisan sih, gue rasa yang sebelumnya Note 10 itu juga sudah oke gitu. Tapi ini lebih real time lagi gitu hasil outputnya ini gitu. Nah, satu lagi, karena ini S Pen-nya itu ditempatkan di sebelah kiri, rasanya pengguna Note 10 Plus, kalau dia mau ganti ke Note 20 Ultra, harus menyesuaikan diri gitu, karena biasanya kan ditaruh di sebelah sini kan, si S Pen-nya itu. Setelah tadi kita ngomongin spesifikasi dan desainnya dari si Galaxy Note 20 Ultra, nah, perangkat ini tuh di Indonesia hadir dalam 2 varian, tadi seperti gue bilang, yaitu 256GB dan 512. Nah, untuk yang 256GB itu harganya adalah 17,999 juta atau 18 juta ya, kita buletin. Nah, itu kalau ikut pre-order bakalan mendapatkan Galaxy Buds Live dengan nilai seharga 2,6 juta. Terus kalau untuk yang versi 512GB itu dibanderol 19,999 atau dibuletin jadi 20 juta gitu. Plus juga
sebuah Buds Live kalau kalian ikut pre-order. Samsung sendiri membuka pre-order untuk Galaxy Note series ini dari tanggal 6 Agustus kemarin sampai tanggal 19 Agustus 2020. Jadi kalau memang kalian mau upgrade smartphone flagship untuk mendukung work from home atau aktivitas sehari-hari kalian, mau main game atau ngedesain atau ngapain pun itu, jangan lupa ikutin pre-ordernya karena kalian bakalan dapetin Galaxy Buds Live yang sampai sekarang belum dijual di Indonesia karena memang masih baru banget gitu. Nah, Sobat Tekno Liputan6.com, itu tadi hands-on dan unboxing singkat gue tentang Galaxy Note 20 Ultra. Kalau kalian mau beli smartphone ini, Samsung lagi buka pre-order mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 19 Agustus 2020. Untuk harga dan ketersediaan, kalian bisa cek aja di laman teknoliputan6.com. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Agustin pamit, dadah!